Penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti melakukan nge-gym dalam waktu 1 minggu atau angkat beban gitu kan akan kehilangan sekitar 3-4% massa ototnya jika tidak dilatih dalam waktu 1 minggu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, kalau misalnya kalian lagi proses penurunan berat badan dan pembentukan massa otot, pasti nggak lama banget sama yang namanya nge-gym nih teman-teman. Apalagi olahraga angkat beban kan ya. Namun kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka berangkat nge-gym. Kenapa? Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan agar aku bisa bikin video lebih bermanfaat kemudian hari. Oke? Yang pertama, kalian akan kehilangan massa otot. Nah, ketika kalian aktif nih nge-gym setiap hari, 1 minggu minimal 2-3 hari, pasti massa otot akan terbentuk dan terjadi penurunan berat badan dengan bagus gitu kan ya. Namun ketika kalian berhenti nge-gym entah karena liburan, sakit, terus entah karena kesibukan gitu kan, akhirnya semua pembentukan otot dan diet akan hancur teman-teman. Penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti melakukan nge-gym dalam waktu 1 minggu atau angkat beban gitu kan akan kehilangan sekitar 3-4% massa ototnya jika tidak dilatih dalam waktu 1 minggu. Nah, ketika berhenti nge-gym dalam waktu 10 minggu aja itu akan menghilangkan 50% massa ototnya nih. Karena dengan latihan angkat beban itu kan akan mereparasi struktur otot dan massa otot sehingga membentuk otot lebih kencang, tebal, dan bulky gitu kan, lebih bagus. Namun ketika kalian berhenti nge-gym dalam waktu 1 minggu aja, nggak latihan, entah karena libur, sakit, sibuk, malas, itu akan buat kalian kehilangan massa otot sekitar 3-4%. Berhenti 10 minggu aja nge-gym akan menghilangkan massa otot sebanyak 50% nih teman-teman. Makanya buat kalian yang memang pengen membentuk tubuh harus benar-benar berkomitmen untuk nge-gym dan melatih otot setiap hari, minimal 1 minggu 2-3 kali lah ya, untuk mempertahankan massa otot kalian agar tetap bugar dan tidak bergelambir. Oke. Yang kedua, kebugaran kardiovaskuler akan menurun jika kalian berhenti nge-gym hanya dalam waktu 2 minggu nih teman-teman. Ketika kalian nge-gym akan memanfaatkan semua fungsi otot dan tulang serta tubuh kan. Jadi kalian angkat beban begini nih, otot membutuhkan lebih banyak oksigen untuk bergerak dan mengangkat beban gitu kan. Akhirnya menguatkan jantung untuk berdetak lebih maksimal. Nah, ketika kalian berhenti nge-gym hanya dalam waktu 2 minggu aja, itu akan menurunkan fungsi jantung untuk berdetak dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Hanya dalam waktu 2 minggu aja berhenti berolahraga nih teman-teman. Tidak hanya kebugaran jantung aja, kapasitas tubuh menerima oksigen pun akan berkurang. Sehingga biasanya ketika kalian berhenti nge-gym nih dalam waktu 2 bahkan sampai 4 minggu, biasanya tubuh akan merasa lemes-lemes, nggak bertenaga gitu kan, pegel semua, capek-capek. Itu bisa disebabkan karena menurunnya kapasitas oksigen dan darah mengalir ke seluruh tubuh nih teman-teman. Makanya ada yang bilang sebagai dampak kecanduan nge-gym ya, untuk orang-orang yang udah hobi banget nge-gym nih, ketika berhenti nge-gym pasti akan ngerasain pegel-pegel, pusing, nggak enak, terus tubuh akan capek-capek ya karena menurunnya aliran darah dan pasokan oksigen pada seluruh tubuh kalian, terutama pada otot yang kemarin udah dibentuk gitu kan ya. Aduh, kasihan banget. Yang ketiga, menurunnya fleksibilitas otot jika kalian berhenti nge-gym hanya dalam waktu 2 minggu nih teman-teman. Ya, karena kan ketika kalian nge-gym itu akan menggerakkan seluruh otot, dari ototnya, tendonnya gitu kan, bahkan sampai ke bagian tulangnya.
itu akan melatih semua bagian tubuh. Namun ketika kalian berhenti nge-gym hanya dalam waktu 2 minggu, itu akan menurunkan fleksibilitas otot, sehingga ketika kalian kembali lagi ke gym akan ngerasain pegel-pegel semua di seluruh tubuh. Dan bahkan ketika kalian stop nge-gym bakal ngerasain kok kayaknya tubuh itu nggak begitu selentur ketika saat nge-gym gitu loh. Ya karena fleksibilitas ataupun tendon-tendon di otot kalian itu akan semakin menciut dan menurun fleksibilitasnya nih teman-teman. Makanya sangat disarankan walaupun kalian lagi sibuk gitu kan ya, nggak sempat nge-gym, paling nggak tetap melakukan senam lantai atau kebugaran sit up push up di dalam kamar ataupun di dalam rumah minimal 2-3 kali setiap minggu untuk menjaga fleksibilitas, kebugaran maupun kekuatan otot kalian. Oke? Yang keempat, kekuatan otot ketika tidak menerima tantangan rutinnya dan tidak dilatih untuk mengangkat beban dalam waktu minimal 72 jam itu akan mulai kehilangan asupan protein dan mulai mengecil kembali. Apalagi ketika dia tidak digunakan dalam waktu minimal 2 minggu, jelas akan memperkecil massa dari otot nih teman-teman. Makanya sangat disarankan kalian untuk tetap rutin melatih otot walaupun tidak berangkat nge-gym. Jadi punya barbel lah ya di rumah jika kalian ingin menjaga bentuk tubuh indah yang masih bermassa otot gitu. Selain itu, orang-orang yang berhenti nge-gym itu biasanya akan mendapatkan lemak lebih banyak teman-teman. Kenapa? Karena pada awalnya nih mereka membentuk otot kan ya, akhirnya otot membutuhkan kalori lebih banyak dan protein lebih banyak untuk membentuk massa otot lebih bagus gitu kan. Namun ketika berhenti nge-gym, orang-orang biasanya akan tetap makan sebanyak ketika nge-gym gitu kan. Namun kalori tersebut tidak digunakan oleh otot sehingga akan ditumpuk dalam bentuk lemak yang membuat orang ketika berhenti nge-gym akan mendapatkan peningkatan berat badan lebih tinggi daripada orang yang mengatur pola makannya. Nah, ketika massa otot ini tidak digunakan, dia akan mengecil dan massa otot tersebut akan diganti dengan penumpukan lemak. Jika kalian mengkonsumsi makanan sama porsinya seperti saat nge-gym nih teman-teman. Makanya kebanyakan orang habis nge-gym terus berhenti lama itu akan mendapatkan peningkatan berat badan lebih banyak daripada ketika mereka nge-gym. Dan walaupun nggak mendapatkan peningkatan berat badan, biasanya massa ototnya akan berkurang dan massa lemaknya akan meningkat. Ya karena itu tadi, ototnya tidak digunakan, akhirnya kalori itu akan disimpan dalam bentuk lemak pada tubuh. Biasanya pada laki-laki itu lebih banyak penumpukannya pada perut nih teman-teman. Jadi massa otot di lengan maupun di bagian tubuh lainnya mengecil, namun di bagian perutnya membuncit. Karena pada laki-laki di bagian perut adalah tempat yang paling nyaman untuk menimbun lemak. Namun pada wanita yang berhenti nge-gym gitu kan, massa otot akan mengecil dan penimbunan lemak akan tersebar di beberapa area tubuh sesuai dengan bentuk tubuh wanita. Biasanya kebanyakan nih wanita itu akan membesar di bagian lengan, di bagian perut, di bagian pinggul maupun paha setelah berhenti nge-gym nih teman-teman. Makanya itu yang malah aku nggak suka ketika aku harus nge-gym setiap hari terus aku berhenti karena kesibukan gitu kan. Yang paling sering itu aku penimbunannya di bagian lengan dan di bagian paha itu akan membesar gitu. Karena aku susah untuk mengontrol nafsu makan dan susah untuk mengendalikan penumpukan lemak. Akhirnya tubuh aku akan membesar, bukan membesar karena isi otot gitu kan, akan membesar karena isi lemak. Nah, terus gimana cara mengembalikan kebugaran tubuh lagi nih habis beristirahat nge-gym? Butuh waktu 3 minggu untuk mengembalikan istirahat nge-gym selama 1 minggu nih teman-teman. Wow, cukup lama ya. Makanya buat kalian yang fokus untuk membentuk massa otot, pengen bentuk badan gitu kan ya, ketika istirahat nge-gym jangan istirahat total selama 1-2 minggu. Pastikan kalian tetap latihan di rumah, entah sit up, push up, angkat beban gitu kan, minimal selama 2-3 kali per minggu nih teman-teman. Nah, apalagi buat kalian yang berusaha menurunkan berat badan nih, jangan pada waktu awalnya full nge-gym setiap hari dari Senin sampai Sabtu dalam waktu 1-2 bulan gitu kan. Habis itu setelah
penurunan berat badan berhasil, targetnya tercapai, malah berhenti nge-gym, nggak olahraga lagi, nggak aktivitas fisik lagi. Ya akhirnya terutama pada wanita itu akan meningkatkan penumpukan lemak pada tubuh dan membuat kalian kehilangan massa otot yang akhirnya terjadi penumpukan lemak di beberapa bagian tubuh yang tidak diinginkan. Yang paling menyeramkan bagi wanita adalah ketika penumpukannya terjadi pada lengan gitu kan. Di lengan tiba-tiba bergelambir, membesar, dan di bagian perut makin gendut, pinggul, paha. Aduh, itu menyeramkan banget buat cewek. Yang terakhir, perubahan mood nih teman-teman. Biasanya orang-orang nge-gym itu akan meningkatkan hormon kebahagiaan mereka. Dan ada beberapa orang yang melampiaskan ekspresi emosi dan kesedihannya dengan berolahraga gitu kan, untuk meningkatkan endorfin. Nah, ketika kalian berhenti nge-gym nih, jelas aja dong hormon kebahagiaan itu akan menurun, sehingga membuat kalian rentan depresi, rentan sedih, rentan emosi, rentan pegel-pegel, rentan gak enak badannya, yang sangat gak nyaman banget deh pokoknya. Makanya buat kalian yang emang rutin nih nge-gym, olahraga setiap hari, terus berhenti, jangan salahkan tubuh. Ketika berhenti nge-gym, kalian jadi rentan ngomel-ngomel, rentan sedih, rentan pegel-pegel, rentan gak enak, rentan puyeng, stres gitu kan. Itu disebabkan karena kalian berhenti nge-gym dan membuat hormon-hormon pada tubuh kembali ngedrop, nggak sebagus seperti kalian berolahraga nih teman-teman. Ya ibaratnya kayak kecanduan nge-gym ya, kecanduan olahraga. Makanya paling nggak ketika beristirahat nggak bisa olahraga, minimal nih kalian harus tetap melatih otot, kebugaran maupun tubuh kalian dalam waktu 2-3 kali per minggu. Sit up, push up, olahraga di rumah, lari-lari di tempat, aerobik di kamar, itu masih sangat disarankan nih teman-teman. Oke? Makanya ketika kalian mau diet, pastikan jangan hanya berangkat nge-gym aja, juga harus mengontrol nafsu makan, diet pola makan kalian. Kalau masih bingung bisa cek di @emma_super_diet teman-teman. Aku selalu men-share masalah makanan di sana. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan masalah diet, jangan lupa tulis komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye bye.